Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai bentuk baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbaik sangka ketika Allah Subhanahu wa taala kembali takdirkan kita untuk hidup di hari ini, maka kita yakin akan banyak kebaikan-kebaikan baru yang lebih baik daripada hari kemarin yang Allah persiapkan untuk kita. Makanya ketika kita terbangun, kita disuruh berdoa oleh Rasulullah, dan lafaz doanya adalah bentuk baik sangka kita kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Kita puji Allah yang telah mengembalikan ruh kita yang tadi malam entah ke mana ketika kita tidur, dan Allah kembalikan. Berarti kita yakin Allah inginkan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi hari ini. Allah inginkan kita untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi hari ini. Allah inginkan kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi hari ini, karyawan yang lebih baik lagi hari ini. Allah inginkan kita hari ini agar lebih baik saat kita menjadi atasan mungkin, saat kita memimpin rapat mungkin, saat kita mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Kita berharap dengan baik sangkanya kita tersebut, Allah berikan kita taufik untuk beramal dengan amalan yang profesional. Kemudian Allah pun akan memberikan kebaikan sebagaimana sangka kita kepadanya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam potongan hadis, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hamba. Apa yang kita prasangkakan kepada Allah, maka itulah yang akan kita dapatkan. Para ulama mengatakan al-mu'min yuhsinu dhannahu billah fa yuhsinu 'amalah fa ahsanallahu ilaihi kama dhanna. Orang beriman itu pasti dia berbaik sangka kepada Allah, lalu dengan landasan baik sangkanya kepada Allah, dia maksimalkan kerjanya, profesional dia di bidangnya. Fa ahsanallahu ilaihi kama dhanna. Lalu Allah akan berikan dia kebaikan sebagaimana yang dia sangkakan kepada Allah. Beruntunglah orang-orang yang memulai harinya di setiap hari dengan baik sangka, membaca doa. Kemudian dia mulai pula dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sempat terbangun menjelang azan subuh, dia sempatkan untuk solat atau dia sempatkan untuk berdoa. Lalu kemudian dia solat subuh. Maka orang-orang seperti ini, ketika dia sudah memulai hari-harinya dengan prasangka baik, kemudian dia mulai dengan ibadah, maka insya Allah hari-harinya akan menyenangkan. Ketika ditanya kabar, dia selalu menjawab dengan Alhamdulillah, kabar baik. Dia selalu tersenyum ketemu orang, selalu ada solusi yang Allah berikan kepadanya atas setiap permasalahan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang yang memulai harinya mungkin bangun terlambat, ya jangankan baca doa, subuh pun sudah di ujung-ujung waktu. Ya, kadang sudah hampir di jamak saja solat subuh dan solat duha lagi. Udah terlambat, udah buru-buru, lihat jam ini udah jam kerja. Orang seperti ini biasanya memang hari-harinya akan tidak menyenangkan. Kalau ditanya kabar, kabar Pak, jangan tanya kabar Mbak. Maunya marah saja. Maka alhamdulillah Allah beri taufik kita untuk datang ke masjid pagi hari, dan bersyukurlah kita sudah melakukan ibadah besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu pasti tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini hadis masyhur betul. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum solat subuh, solat sunat 2 rakaat yang kita lakukan sebelum solat subuh, itu pahalanya kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu solat sunatnya Pak. Maka pahala solat subuh pasti lebih besar daripada itu. Kalau solat sunatnya saja nilai pahalanya lebih baik, bukan sama ya Bapak Ibu, khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka solat subuhnya jauh lebih besar lagi pahala. Karena pahala yang paling besar dalam ibadah ini adalah ibadah wajib.
Tidak ada kaedahnya dalam agama kita ibadah sunnah lebih besar pahalanya daripada ibadah wajib. Tidak ada. Pasti ibadah wajib yang lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah. Maka alhamdulillah, beruntunglah kita yang hari ini Allah sempatkan untuk solat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu Allah sempatkan pula kita untuk solat subuh, apalagi berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang sebuah amal yang dia menjadi inti dari amal, yang menjadi inti dari ibadah. Kalau dalam sebuah perangkat, ya, perangkat komputer, dia adalah prosesornya, yaitu ad-du'a, doa, yang semua kita melakukannya, semua kita mengerjakannya. Doa, kata Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Bahkan salat yang menjadi amalan pertama nanti yang dihisab di akhirat, itu secara makna bahasanya salat adalah doa. Semua ibadah yang kita lakukan intinya adalah doa. Di dalam hadis lain kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Semua kita bisa ikut berjihad melawan orang-orang yang memerangi Islam, walaupun kita tidak berada di tempat itu. Contoh umpamanya Palestina, kita tidak bisa ke Palestina. Kita tidak punya senjata, tidak punya rudal, tidak punya apa-apa untuk menyerang Zionis. Maka kita punya doa. Kita luncurkan doa kita dari tempat kita masing-masing, Allah sampaikan. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa senjatanya orang beriman. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah fa inni qarib, sungguh aku ini dekat, kata Allah. Saking dekatnya aku dengan hamba, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan semua doa. Meminta aku beri, berdoa aku kabulkan, minta ampun aku ampuni. Allah dekat. Di dalam ayat lain kata Allah, Ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang mengatakan, berdoalah kepadaku. Maka doa adalah sebuah ibadah. Doa adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Semua kita punya permintaan, semua kita punya hajat, semua kita punya keperluan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar proposal kita bernama doa ini tembus, perlu ada adab-adab yang kita perhatikan. Mungkin bagi sebagian ini mengulang-ulang kaji, tidak apa-apa, lancar kaji dek, baulang. Tapi mungkin sebagian ini ilmu baru, alhamdulillah, sehingga kita berharap dengannya meningkat cara kita berdoa kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita buat proposal dana atau proposal apa permintaan, pasti kita akan semakin besar permintaannya, semakin bagus bentuk proposalnya. Kalau proposal itu estimasi dananya 2 miliar, kami yakin itu covernya cover terbaik, kertasnya kalau bisa kertas yang harum itu, yang warna-warni, yang mengkilat-kilat. Tidak bisa sembarangan ini. Mungkin dibawanya bukan ke fotokopian, tapi ke percetakan. Ya, jadi sengaja dicetak bagus-bagus itu proposal, karena yang mau diminta 2 miliar. Tapi kalau sekedar jilid biasa, ya paling 10 juta. Tapi kalau klip-klip saja, itu mungkin 500 ribu. Tapi kalau amplop saja mungkin ya 100 ribu. Terlihat dari casingnya. Maka kalau kita minta kepada Allah Bapak Ibu, kita minta hidup yang aman, kita minta anak yang saleh-salehah, kita minta rezeki yang berkah, itu kan besar. Kita minta tetangga yang baik, kita minta pekerjaan dan umur yang berkah, kita minta kelancaran hidup, kita minta banyak yang kita minta kepada Allah. Maka casingnya pun harus yang terbaik,
supaya tembus proposal ini kepada Allah. Casing ini maksudnya adalah adab kita. Jangan sembarangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada adabnya. Kalau Bapak Ibu didatangi oleh seseorang yang mau minta uang, yang satu mintanya, kalau kece orang gayanya tuh selengean saja. Tidak melihat kita, dia minta, "Pak, minta uang, Pak." Dia tidak melihat kita. Dia langsung saja to the point. Pakaiannya biasa saja, tidak terlihat dia menghormati kita. Ya dia, "Pak, minta uang, Pak, minta uang." Terus ada lagi orang kedua yang datang dengan pakaian rapi, dia sedikit wangi, lalu dia, "Pak, bagaimana kabar Bapak? Sehat? Semoga Allah jaga Bapak. Semoga Allah melindungi Bapak dan keluarga. Pak, qadarullah saya butuh uang untuk ini." Mana yang kita kasih, Pak? Pasti yang kedua ini yang lebih beradab. Walaupun mungkin yang pertama kita kasih juga, tapi kita ogah-ogahan ngasihnya. Mungkin karena terpaksa atau karena dia tidak berhenti minta. Yaudah kita kasih. Tapi yang kedua ini dengan senang hati kita kasih. "Oh ya, berapa perlunya?" Bahkan mungkin kita bilang, "Besok kalau perlu minta lagi ke saya." Perlu adab. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada beberapa adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita meminta dengan keyakinan Allah akan memberikan itu. Pastikan kita meminta bahwa Allah akan memberi karena Allah mampu. Rabbul Alamin. Ikan di lautan itu Allah yang kasih makan. Burung-burung yang terbang di antara langit dan bumi ini, itu Allah yang mengatur makanannya, rezekinya. Tidak terbayang sama kita Bapak Ibu bagaimana cara Allah mengatur rezeki mereka. Apalagi hanya sekedar naik jabatan. Kita minta naik jabatan, masa kita tidak yakin Allah akan kasih? Kita minta rezeki yang lebih, masa kita tidak yakin Allah akan kasih? Salah satu yang membuat doa kita lambat dikabulkan, kita ragu Allah akan kasih. Kita ragu Allah akan kabulkan. Tidak penuh keyakinan kita. Makanya tidak boleh kita berdoa dengan kata-kata in syi'ta. Ya Allah, ampuni hamba kalau engkau berkenan. Tidak boleh. Seakan-akan ya kalau tidak berkenan ya sudah, tidak apa-apa, jangan ampuni. Jadi tidak boleh ada kata-kata in syi'ta. Kalau mau minta, minta yakin. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Di dalam jiwa kita, kita yakin Allah akan ampuni kita. Ini yang pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu-waktu yang mustajab, yang diberi jaminan di dalamnya Allah akan kabulkan doa. Kapan waktu mustajab berdoa? Banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah waktu yang mustajab untuk berdoa ketika sujud. Di semua sujud. Semua sujud Bapak Ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthir ad-du'a." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Posisi terdekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Semua sujud. Kalau kita ada 4 rakaat berarti 8 kali sujud. Berdoa itu ke 8-8-nya. Sebagian masyarakat meyakini hanya sujud terakhir saja. Padahal Rasulullah tidak katakan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud terakhir atau sujud ketiga atau sujud rakaat ganjil. Tidak ada. Kata Rasulullah, wa huwa sajid. Yaitu ketika hamba itu dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah. Berdoalah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang mau kita minta. Kadang karena pemahamannya sujud terakhir saja Bapak Ibu, kadang nyata lambe untuk mengikuti imam. Padahal mengikuti imam wajib hukumnya. Berdoa sunnah. Jangan sampai gara-gara yang sunnah hilang yang wajib. Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan. Kalau saya memperhatikan bapak-bapak, karena saya tidak pernah sholat di sahih ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak terperhatikan di beberapa masjid, ya ketika kita sholat itu ada yang lama betul sujud terakhirnya. Mungkin imam sudah seperempat atau sudah separuh membaca tahiyat akhir, baru dia bangkit dari sujudnya.
Ini kan berarti merusak pahala solat berjamaahnya. Berarti dia terlambat dari imam. Tak boleh. Di semua sujud. Ya Ustaz, permintaan ambo banyak. Bagilah. Sujud ada 8 kalau 4 rakaat. Ada 4 kalau 2 rakaat. Ada 6 kalau 3 rakaat. Dibagi saja permintaannya kalau memang seperti itu. Mungkin muncul pula pertanyaan. Bahasanya bahasa apa Ustaz? Bolehkah bahasa Minang? Saya tidak lancar bahasa Arab. Bolehkah pakai bahasa Inggris Ustaz? Mungkin bahasa Perancis? Mungkin bahasa India? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau kita ngomong dengan bahasa selain yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan dalam solat, tentu batal solat kita. Lalu bagaimana? Kita punya banyak permintaan Ustaz. Jangan dilafazkan. Lintaskan di dalam hati permintaan itu saat kita sujud. Walaupun di sini Bapak Ibu sebenarnya perdebatan ulama panjang ini tentang doa dalam sujud ini. Ada yang mengatakan yang boleh itu hanya doa yang diajarkan Nabi saja. Ada yang mengatakan bebas, doa apa saja. Yang penting berbahasa Arab, tidak keluar dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan doa-doa ya yang memang khusus dalam sujud saja. Kan ada bacaannya Bapak Ibu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kan salah beberapa kita membaca itu mungkin dalam ruku dan sujudnya. Ada yang mengatakan selain itu tidak boleh. Nah, ini perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Nah, jadi kalau mau selain berbahasa Arab, ya lintaskan saja dalam hati permintaan itu. Maka kalau ada tahajud Bapak Ibu, solat malam, itu kalau imamnya ruku lama, sujud lama, perbanyak saja membaca subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau berdoa saja. Ya, diulang-ulang saja. Tidak juga bisa diam saja. Ada kan kadang kalau tahajud lama rukunya, lama sujudnya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Berdoa ketika sujud. Yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamah. Dalam sebuah hadis, ad-du'a la yurad ma baina al-adhan wal iqamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak akan Allah tolak doa. Tidak akan Allah tolak yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Apakah untuk orang yang di masjid saja? Tidak. Bagi siapapun yang mendengar azan dan dia tahu belum qamat, artinya dia berada di antara waktu itu, dia bisa. Walaupun dalam perjalanan, bisa. Walaupun di mobil, bisa insyaAllah. Asalkan dia berada dalam waktu itu. Tentu lebih baik kita dalam keadaan menjelang solat. Nah, ini yang terbaiknya memang kita menunggu azan, lalu azan, setelah azan kalau ada rawatib qabliyahnya kita qabliyah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang qamat. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi Bapak Ibu waktu berdoa yang mustajab? Sepertiga malam terakhir. Ya, kalau sekarang subuh itu 5.15 dan maghrib itu kita anggap 6:30, maka kan malam itu dimulai dari 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 1:30, 3:30, 4:30, 4:30, 5:30. Anggaplah kita punya 11 jam malam, dibagi 3. Kita anggap sajalah lebih kurang 3 jam sebelum subuh. Itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau ada kita bapak-bapak yang terbangun, tahu awak alun azan lah, tapi waktu subuh 2 minit lah Ustaz. Tak mungkin nambo tahajud, tak mungkin lah kalau 2 minit. Maka menghadap kiblat, berdoa sama Allah SWT. Ambulun duduk lah Ustaz, tak apa, menghadap kiblat berdoa sama Allah. Tutup aurat, menghadap kiblat berdoa sama Allah SWT. Dan betapa banyak orang yang begadang melewati sepertiga malamnya, tapi dia tak meminta apapun kepada Allah. Padahal dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan setiap malam 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, Allah turun ke langit dunia. Tidak hanya Lailatul Qadar saja, Allah turun ke langit dunia. Tak usah tanyakan bagaimana Allah turun, tak perlu kita tanyakan, tak sampai ilmu kita. Tapi kita imani hadis itu. Dan Allah berkata kepada para hamba, yang minta ampun akan aku ampuni, yang minta sesuatu akan aku beri, yang berdoa akan aku kabulkan. Allah jemput doa kita. Tetapi berapa yang berdoa saat itu? Jadi sepertiga malam terakhir. Banyak Bapak Ibu, sama juga waktu yang mustajab itu dalam safar, perjalanan. Dalam perjalanan jauh, ya.
Kalau dari Lubuk Buaya ke Pariaman tu mungkin tak safar lah. Tapi kalau dari Padang Pekanbaru mungkin Pak, atau Padang Bukit Tinggi mungkin masih dibilang safar lah. Maksudnya perjalanan jauh, itu boleh berdoa di sana. Dan baik waktu berdoa ketika perjalanan. Atau kalau ada teman-teman yang umrah sekarang, alhamdulillah sudah kelihatan nih akan normal lagi umrah. Semoga yang tertunda-tunda selama ini Allah segerakan bisa menjadi tamu Allah di tanah suci. Saya mau umrah. Umrah itu, haji umrah itu adalah waktu yang berdoa yang mantap. Perjalanannya, doanya mustajab. Di tanah suci dia punya waktu dan tempat yang mustajab. Titip saya doa. Boleh menitip doa, tak masalah Bapak Ibu. Boleh. Yang tak boleh itu berbayar. Satu doa 20.000. Itu tak boleh. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini adab yang kedua. Adab yang ketiga dalam berdoa adalah hendaknya kita mengulang-ulang doa kita, mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah SWT. Kita minta sesuatu, ulang-ulang, yakinkan Allah bahwasanya kita betul-betul mau itu, kita betul-betul mengharapkan itu, agar sesuai doa kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, diulang-ulang terus doa kita. Diulang-ulang, minta terus sama Allah, jangan pernah berhenti. Ada sebuah athar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bukan perkataan Rasulullah, ya. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak takut doaku kalau tidak dikabulkan. Yang aku khawatirkan, kata Umar, adalah ketika Allah tidak lagi memberiku taufik untuk berdoa. Berarti dah berhenti kita berharap kepada Allah. Kalau tidak lagi berharap kepada Allah, kepada siapa kita gantungkan harapan dan permintaan kita, Bapak Ibu? Maka terus berdoa kepada Allah, terus. Agaknya 3 adab ini sudah cukup rasanya kalau kita ingin meminta. Sebenarnya banyak adab lagi seperti menghadap kiblat, tapi ini adab yang lebih ke teknis berdoa. Menghadap kiblat, kalau bisa dalam keadaan menutup aurat, kemudian kita kalau bisa dalam keadaan berwudu. Dan doa yang mustajab juga adalah doa orang yang terzalimi. Tapi jangan minta dizalimi agar doa kita mustajab. Seorang istri bilang ke suaminya, "Bang, zalimi aku, Bang." Iya, dizalimi mana? Tak perlu diminta. Dan orang yang terzolimi pun tak perlu dia umbar-umbar. Siapa yang mau saya doakan? Saya baru terzolimi ini. Dan sebaik-baik doa adalah doa memberi hidayah kepada orang yang menzalimi kita. Dan ingat, hati-hati, apapun doa kita saat kita terzolimi akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dengan syarat doa itu tidak untuk memutus silaturahim. Dan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, ini hadis ini luar biasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta kepada Allah, barang siapa yang berdoa kepada Allah, di dalamnya tidak ada tujuan untuk menjahati orang, menzalimi orang, dan tidak ada untuk memutus silaturahim. Ya, kalau doa untuk menjahati orang, menzalimi orang, untuk memutus silaturahim, Allah tak akan kabulkan. Seperti umpamanya ada orang yang, ya Allah, jangan pertemukan ambo jo mama ambo tu, ya Allah, nak mu ambo ya Allah. Ya Allah tak akan kabulkan. Ya Allah, ayah saya jahat, ya Allah. Ya Allah, ibu saya mulutnya tak bisa, jangan pertemukan, ya Allah, putuskan hubungan kami. Tak akan Allah kabulkan. Tapi selain doa itu, selain doa yang dua tadi, selain doa untuk memutus silaturahim dan selain doa untuk menzalimi orang, Allah akan kabulkan. Ustaz, tak ada Allah kabulkan. Allah 25 tahun ambo berdoa, Ustaz, supaya mungkin ada satu permintaan yang awak minta. Allah 25 tahun tak ada Allah kabulkan, Ustaz. Ingat, ada dalam hadis Rasulullah katakan, doa kita itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Hanya ada 3 kemungkinan. Salah satu dari 3. Doa yang kita panjatkan kepada Allah ada salah satu dari 3. Yang pertama, Allah kabulkan. Kita minta kepada Allah, saya minta A, Allah kasih A. Saya minta B, Allah kasih B. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, boleh jadi Allah tak kabulkan doa kita, tapi dengan doa itu Allah selamatkan kita dari mara bahaya. Kita berdoa, ya Allah, saya minta gaji 13, 14 dan seterusnya. Allah tak kabulkan, tapi Allah selamatkan kita dari tabrakan maut. Kalau orang yang akal sehat ditanya, Bapak Ibu pilih mana? Gaji 13 sampai 17 itu atau selamat dari kecelakaan? Allah yang paling tahu dengan kebutuhan kita. Kita minta lain, Allah kasih sesuai kebutuhan kita. Jadi yang pertama, boleh jadi Allah kabulkan langsung.
atau di waktu yang berjarak. Yang kedua, Allah selamatkan kita dari mara bahaya dengan doa kita itu. Allah mungkin tidak kabulkan, tapi Allah selamatkan kita. Yang ketiga, kemungkinan doa kita adalah Allah simpan itu. Allah mungkin tak kabulkan doa kita di dunia. Allah juga mungkin tidak, ya Allah uji kita dengan ujian-ujian musibah dan Allah berikan kita mara bahaya umpamanya untuk menguji kita. Tapi Allah simpan doa kita itu sebagai pemberat amal kebaikan nanti di akhirat. Maka teruslah berdoa dan jangan berhenti berdoa. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah SWT. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, apa yang menghalangi doa tidak dikabulkan Allah? Apa yang menghalangi doa tidak menjadi penyelamat kita dari mara bahaya? Apa yang membuat doa tidak menjadi tabungan kebaikan kita di akhirat? Yang pertama, dan ini yang paling banyak, adalah saat kita memakan yang haram, memakai yang haram, bekerja di tempat yang haram. Mungkin Bapak Ibu ingat sebuah hadis Rasulullah SAW menggambarkan ada seseorang yang datang dengan pakaian lusuh, betul-betul hina dia di hadapan Allah. Lalu dia angkat tangannya mengatakan, Ya Rab, Ya Rab. Dia berdoa kepada Allah SWT. Lalu kata Rasulullah, Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, makanan dia yang berdoa itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bahkan Rasulullah isyaratkan dia diberi gizi dari yang haram. Maka Allah takkan pernah mengabulkan doa selagi yang haram itu ada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, di dalam surat Abasa Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya kita perhatikan makanan yang kita bawa pulang ke rumah. Dan ini tugas berat bagi para pencari nafkah, khususnya bapak-bapak. Jangan kita bawa harta yang bukan yang haram, yang syubhat saja jangan dibawa pulang. Jangan kita kasih makan anak istri dengan harta yang syubhat, apalagi yang haram. Dan luar biasanya perkataan para istri-istri salafus saleh dahulu, mereka mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, ittaqillaha fi amalik." Ini pesan seorang istri kepada suami yang hendak pergi bekerja mencari nafkah, bertakwalah kepada Allah saat kamu bekerja. Sesungguhnya kami sanggup menahan lapar di dunia, tetapi kami tak sanggup menahan panas di api neraka. Biarlah hendak bawa pitih pulang. Yang haram jangan pernah dibawa. Semoga ini juga ada di rumah kita masing-masing. Karena sebagian teman-teman yang bercerita, kalau istri kami enggak ada Ustaz. Keciknya enggak bawa peti bang, jam pulang aja. Jadi memang harus kita perhatikan makanan kita, pakaian kita, gizi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara ketidakhati-hatian kita, yang penting uang, yang penting mewah, biarlah biasa saja. Biarlah standar-standar saja, yang penting halal dan Allah kabulkan doa kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sudah setengah jam, agaknya cukup pengajian kita pada pagi hari ini tentang doa. Teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah SWT. Doakan diri kita, doakan orang lain, doakan keluarga kita, dan jangan lupa doakan bangsa kita. Bahkan jangan lupa doakan pemimpin kita. Saya tutup dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Kalaulah saya punya satu-satunya doa, hanya satu doa yang Allah kabulkan, kata Imam Ahmad, maka doa itu akan aku peruntukkan. Untuk siapa, kata Imam Ahmad? Untuk istrinya? Tidak. Untuk anaknya? Tidak. Untuk dirinya? Tidak. Untuk pemimpin umat Islam. Ya, jadi jangan sibuk mengkritisi pemimpin tapi tidak pernah kita doakan. Jangan. Doakan pemimpin kita kebaikan, doakan hidayah, doakan Allah berikan taufik. Dan kita berharap suatu hari nanti Allah realisasikan doa kita tersebut. Barakallahu fikum Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.